asam. Lemari asam merupakan peralatan ventilasi lokal yang didesain secara khusus dengan tujuan untuk mengurangi paparan dari gas yang cukup berbahaya, uap beracun, ataupun debu. Fungsi utama dari lemari asam adalah sebagai perantara untuk memindahkan bahan kimia asam berkonsentrasi tinggi dan juga sebagai tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap dan gas yang berbahaya. Selanjutnya, bagian-bagian lemari asam. Setiap lemari asam yang dibuat oleh pabrik memiliki spesifikasi yang berbeda. Tetapi, pada dasarnya, bagian-bagian yang mendasar yang dimiliki lemari asam antara lain. Yang pertama, sas. Sebuah pintu sliding yang bersifat safety guard biasanya terbuat dari kaca atau akrilik. Yang kedua, lighting equipment, yaitu sebuah lampu fluoreskan untuk penerangan. Yang ketiga, top table alas atau meja kerja, terbuat dari phenolic resin yang tahan terhadap bahan kimia. Yang keempat, sink, tempat pencucian alat sehabis uji coba agar tetap bersih. Yang kelima, faucet, yaitu keran air untuk proses pencucian dan pembilasan alat. Yang keenam, base cabinet atau storage cabinet, yaitu lemari atau laci penyimpanan bahan kimia. Yang ketujuh, button operation switches, terdiri dari tombol on-off, stop kontak, dan power lamp. Yang kedelapan, side wall, yaitu dinding yang tahan terhadap uap dan tumpahan bahan kimia, terbuat dari polypropylen. Yang kesembilan, airflow velocity, yaitu untuk mengatur kecepatan aliran udara. Yang ke-10, baffle, yaitu untuk mengatur aliran udara agar dapat terhisap dengan efektif oleh blower. Yang ke-11, ducting, sebuah pipa untuk keluaran udara. Yang ke-12, blower, yaitu sebuah alat yang berfungsi menghisap udara dan membuangnya keluar. Selanjutnya, jenis-jenis lemari asam. Lemari asam atau foam hot terdiri dari dua jenis berbeda, yaitu foam hot ducting dan foam hot ductless yang tidak menggunakan ducting. Prinsip kerjanya sama saja, di mana udara akan dihisap dari bagian pintu depan, lalu dikeluarkan blower menuju bahan penyaring. Memilih mana yang terbaik di antara kedua jenis lemari tersebut tentu harus berdasarkan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Lemari asam ducting terbilang lebih banyak digunakan dalam industri. Penggunaan alat ini terutama akan membuat gas, debu, serta uap dalam ruang kerja dihisap secara langsung dan dihembuskan ke atmosfer luar gedung. Namun, banyak juga orang yang lebih memilih ductless foam hot karena kelebihan yang dimilikinya. Jenis ductless foam hot tidak memiliki saluran udara, sehingga udara akan dihisap dalam ruang proses lemari, kemudian disaring sebanyak 2 kali. Penyaringan pertama adalah pre-filter, dan penyaringan kedua sebagai penyaring utama yang umumnya menggunakan bahan charcoal filter. Gas amonia serta karbon monoksida masih dapat melewati saringan kedua ini. Unit penyaring berada dalam satu unit dengan lemari dan hasil saringan udara akan dikeluarkan dalam ruangan. Jenis foam hot ini lebih baik digunakan apabila bahan-bahan yang hendak diuji coba dalam lemari telah diketahui serta tidak akan berubah. Apabila ada perubahan bahan, maka tidak dijamin bahwa udara yang berbahaya dapat disaring. Kelebihan lemari asam non-ducting adalah sebagai berikut. Yang pertama,
bisa dipindahkan secara mudah. Yang kedua, udara ataupun gas yang dihasilkan dari proses uji coba tidak akan langsung dilepas ke atmosfer. Yang ketiga, tidak perlu ada saluran udara khusus. Walau demikian, ductless foam hood juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen filter pada foam hood harus senantiasa dicek secara berkala. Yang kedua, resiko personil di laboratorium yang menghirup gas dari dalam foam hood. Yang ketiga, fan hisap terdapat dalam unit lemari sehingga dapat menimbulkan suara bising. Selanjutnya, prinsip kerja lemari asam. Prinsip kerja lemari asam adalah menyedot semua gas atau uap yang terbentuk dari adanya senyawa kimia ataupun gas yang menguap dengan mudah dengan bantuan blower untuk kemudian dibuang ke udara bebas. Foam hood juga harus dilengkapi wet scrubber yang akan menetralisir gas, kabut, serta uap sebelum bisa dibuang ke udara bebas. Ini akan membuat lingkungan sekitar tetap aman dari uap beracun. Kegunaan lemari asam dalam menjaga keamanan personil laboratorium serta memastikan lingkungan tetap bersih dari gas kimia ini menjadikannya sebagai perangkat yang penting. Adapun dalam penggunaan lemari asam, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan menyimpan bahan kimia yang berdekatan atau di dalam lemari asam. Yang kedua, pastikan jendela lemari asam tertutup saat tidak digunakan dan buka secukupnya saja saat pemakaian. Yang ketiga, dilarang keras memasukkan kepala ke dalam lemari asam dan perhatikan prosedur pemakaian. Yang keempat, pastikan lemari asam dalam kondisi baik dan bersih saat akan digunakan. Yang kelima, hindari penggunaan bahan patogen atau mikroorganisme dalam lemari asam. Yang keenam, lakukan maintenance lemari asam secara berkala, minimal 1 kali dalam setahun. Baiklah, alat selanjutnya adalah hot plate. Hot plate merupakan peralatan laboratorium yang memiliki fungsi untuk memanaskan larutan, yang bertujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk bata magnet atau stir bar. Plate yang terdapat dalam peralatan dapat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. Sampel yang akan dipanaskan ditempatkan ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia. Biasanya, hot plate terdiri dari pemanas dan magnetic stir atau pengaduk, yang mana pengaduk ini tentunya berfungsi untuk mengaduk larutan. Hal ini dikarenakan kadangkala di laboratorium kita membutuhkan pengaduk yang konstan, sedangkan para pekerja lab tentu tidak bisa melakukan pengadukan terus-menerus secara konstan. Oleh karena itu, biasanya pada hot plate terdapat stir yang berfungsi untuk mengaduk larutan. Selanjutnya, bagian-bagian hot plate. Nah, untuk lebih jelasnya, kita dapat lihat gambar berikut. Dari gambar berikut, hot plate terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada alas. Nah, alas pada gambar ditunjukkan pada bagian yang berwarna putih. Alas ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk meletakkan sampel yang akan dipanaskan, yang mana sebelumnya sampel tadi telah kita masukkan ke dalam gelas kimia ataupun Erlenmeyer. Yang kedua adalah pengatur suhu. Nah, pada gambar, pengatur suhu ditunjukkan pada tombol yang terletak pada sebelah kiri, yang mana fungsi dari pengatur suhu ini pastinya untuk mengatur suhu dari hot plate agar sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tombol pengatur suhu ini
dapat kita putar ke kanan ataupun kita putar ke kiri. Jadi, semakin ke kanan, maka suhu yang dihasilkan hot plate akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin diputar ke arah kiri, maka suhu yang dihasilkan akan semakin rendah. Yang ketiga, pengatur stir. Nah, pada gambar, pengatur stir ini terletak di sebelah kanan tombol pengatur suhu, yang mana pengatur setir ini memiliki fungsi yaitu untuk mengatur kecepatan pengadukan. Untuk mempermudah dalam pengadukan, maka dapat kita lakukan dengan menggunakan magnetic stir. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja hot plate. Prinsip kerja hot plate itu didasarkan pada proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada alas hot plate yang merupakan sebuah konduktor. Jadi, energi listrik yang berasal dari listrik yang mengalir ke hot plate diubah menjadi energi panas pada alas atau lempeng hot plate. Hal ini akan menyebabkan hot plate menjadi panas. Kemudian, sebagian besar hot plate dilengkapi dengan magnetic stir yang mana fungsinya adalah untuk melakukan pengadukan dengan menggunakan stir magnet yang dicelupkan pada sampel. Selanjutnya adalah cara menggunakan hot plate laboratorium. Pertama, siapkan sampel yang akan dipanaskan. Lalu, tuangkan sampel ke dalam Erlenmeyer atau gelas beker. Kemudian, letakkan gelas beker yang telah berisi sampel ke alas hot plate. Lalu, hidupkan hot plate dan putar pengatur suhu secara perlahan. Atur tombol pengatur suhu sesuai dengan suhu yang diinginkan. Setelah itu, tunggu hingga proses pemanasan selesai. Terakhir, setelah proses pemanasan selesai, pindahkan sampel dan gelas beker dari alas hot plate dan kemudian matikan hot plate tersebut. Setelah kita selesai menggunakan hot plate, agar hot plate dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama dan tidak mudah rusak, maka perlu dilakukan perawatan. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk perawatan hot plate laboratorium ini, yang pertama adalah bersihkan hot plate dari debu dan bekas pemanasan sampel baik pada bagian hot plate maupun pada lempeng pemanas. Kedua, usahakan hot plate dihidupkan setiap hari agar mesin berfungsi dengan normal. Baiklah, alat selanjutnya yaitu multimeter. Multimeter merupakan sebuah alat yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki atau membuat suatu rangkaian listrik. Multimeter dikenal dengan istilah multitester. Multitester ini adalah sebuah peralatan khusus yang digunakan untuk mengukur komponen listrik. Mulai dari mengukur hubungan arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, hingga resistensi dari suatu rangkaian listrik. Berdasarkan fungsi dasarnya, alat ini sering disebut dengan avometer atau yang lebih dikenal dengan ampere, voltage, dan ohm. Adapun jenis-jenis multimeter yaitu analog dan digital. Jenis alat ukur yang pertama yaitu analog dengan ciri-ciri berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan range angka hasil ukur. Dengan kata lain, jenis analog lebih manual perhitungannya sehingga dibutuhkan ketelitian terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Selain itu, akurasi hasil perhitungannya juga lebih rendah dibandingkan jenis digital. Alat yang kedua yaitu digital. Alat ukur jenis digital lebih sering digunakan karena cara kerjanya jauh lebih mudah dan akurat. Hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Istilah lain dari multitester jenis ini adalah DVOM atau Digital Volt Ohm Meter atau
DMM, digital multimeter. Pada tipe digital, selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga mampu melakukan pengukuran pada HV transitor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Adapun fungsi dari multimeter diantaranya mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengetahui dari faktor penguatan transitor, mengukur nilai kapasitansi, serta mengukur frekuensi sinyal. Adapun bagian-bagian pada multimeter diantaranya ada sekrup, di mana fungsi sekrup ini adalah untuk mengatur kedudukan jarum jam atau dikenal dengan istilah zero adjust screw. Sekrup ini bisa diputar ke kanan atau ke kiri menggunakan alat bantu obeng. Bagian selanjutnya yaitu ada tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jarum ukur agar berada di posisi 0 atau 0. Bagian selanjutnya yaitu saklar selektor. Bagian ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Yang selanjutnya yaitu lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya teslit warna merah atau warna hitam. Saklar selektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memilih polaritas arus DC atau AC. Bagian selanjutnya yaitu jarum penunjuk. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan besaran yang akan diukur. Alat selanjutnya yaitu bagian skala. Bagian yang terakhir yaitu skala, yang berfungsi untuk membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur. Adapun cara menggunakan multimeter yaitu perhatikan terlebih dahulu jarum petunjuk yang akan memperlihatkan skala pengukuran. Selanjutnya, perhatikan pula pengukuran knob atau saklar yang digunakan untuk mengatur fungsi ampere, voltage, ataupun ohm. Lalu, lakukan setting juga pada skala X1, X10, atau yang lainnya. Pastikan knob pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya yaitu tentukan lubang untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Terdapat dua lubang, yaitu positif dan negatif, yang nantinya menunjukkan polaritas dari tegangan atau probe. Cara yang selanjutnya yaitu cek kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus dan berkualitas. Alat selanjutnya adalah centrifuge. Centrifuge adalah alat untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung centrifuge. Prinsip kerja dari alat centrifuge adalah pada pemisahan molekuler dari sel atau organel subseluler. Pemisahan tersebut berdasarkan konsep bahwa partikel yang tersubstansi di sebuah wadah akan mengendap ke dasar wadah karena adanya gaya gravitasi. Bagian-bagian dari centrifuge adalah yang pertama ada motor. Motor merupakan bagian terpenting dari sebuah centrifuge. Fungsinya yaitu sebagai penggerak rotor sehingga dapat berputar dengan kecepatan tertentu. Yang kedua ada rotor. Rotor merupakan bagian centrifuge yang berfungsi untuk meletakkan tabung sampel yang akan diputar. Ketiga, ada panel kontrol, yaitu sebuah komponen yang dimana berisi dengan tombol-tombol seperti on-off, pengatur kecepatan, dan pengatur waktu. Yang keempat, ada lid atau penutup. Bagian atas centrifuge dilengkapi dengan tutup yang mekanismenya diatur dengan pengunci otomatis. Tidak dapat terbuka sebelum proses sentrifugasi selesai. Yang keempat, ada bodi. Bodi centrifuge biasanya berbeda-beda, terkadang kotak, silinder,
atau ada juga yang berbentuk setengah bola. Fungsinya untuk melindungi bagian dalam seperti motor dan rotor, serta komponen-komponen lainnya. Cara penggunaan sentrifuge. Pertama, siapkan larutan yang akan dimurnikan atau dipisahkan. Kemudian, sambungkan sentrifuge pada aliran arus listrik. Lalu, nyalakan sentrifuge. Buka penutup sentrifuge dengan menekan tombol open. Lalu, buka lagi penutup gelas tabung sentrifuge, lalu masukkan larutan yang sama ukurannya. Masukkan tabung ke dalam lubang sentrifuge secara seimbang serta berlawanan. Tutup kembali gelas tabung dan penutup sentrifuge. Kemudian, atur waktu, kecepatan, dan suhu sentrifuge. Tekan tombol on untuk memulai atau memurnikan larutan. Setelah pemurnian selesai, tekan tombol open dengan cara mengambil larutan secara berlawanan pula. Terakhir, tutup kembali sentrifuge dan matikan sentrifuge dari arus listrik jika tidak digunakan lagi.